Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bima Aditya Oktavian dengan akhiran NIM 43 dari Angkatan 21 ingin mempresentasikan dari tugas Kapitas Lekta Produksi dan Pemboran, yaitu tugas final project yang berkaitan dengan optimalisasi lapangan minyak tua di integrasi multilateral wells dan intelligent well system berdasarkan dari dua jurnal yang telah saya dapat. Jadi di poin pertama pada poster saya yaitu ada di latar belakang. Jadi di latar belakang ini ada sering bertambahnya usia dari lapangan produksi tersebut. Metode konvensional seperti workover atau infill drilling tidak tidak lagi cukup ekonomis atau efisien. Jadi di kondisi ini muncul dua teknologi unggulan, yaitu yang pertama multilateral wells atau MLW, yaitu teknologi pengeboran bercabang yang memungkinkan satu sumur utama menjangkau beberapa zona reservoir. Dan yang kedua adalah Intelligent Well System atau IWS, yaitu sistem kendali produksi bawah permukaan berbasis sensor dan aktuator yang memungkinkan kendali zonal secara real time dari permukaan. Jadi kombinasi dari MLW dan IWS ini memungkinkan pengelolaan reservoir yang lebih presisi, jadi lebih hemat biaya, serta mampu meningkatkan ultimate recovery dari lapangan yang sudah tua atau yang sudah lama. Kemudian tujuan dari presentasi saya saat ini adalah menjelaskan dari manfaat dan tantangan dari penerapan teknologi MLW dan IWS berdasarkan dua literatur utama. Yang kedua, membandingkan hasil implementasi nyata di lapangan dan dengan hasil simulasi teknis. Dan yang terakhir, menyusun strategi rekomendasi penerapan teknologi ini dalam konteks lapangan minyak lama di masa depan. Jadi, pada poin berikutnya ada studi kasus yang pertama, yaitu studi kasus yang pertama, implementasi lapangan dari jurnal Sponsia. Jadi, lapangan di jurnal Sponsia ini berlokasi di Muk- Mukaizna Field di Oman, yaitu heavy oil reservoir dengan viskositas tinggi, yaitu 16 derajat API. Kemudian di Gleitne Field, North Sea, offshore reservoir dengan sumur subsea. Di lapangan ini menggunakan teknologi berjumlah dua, yaitu multilateral completion eh, dengan nama Form 5 dan hook hanger, dan yang kedua Intelligent Well System dengan nama Inforce HCM atau Hydraulic Sliding Sleeve. Yang didapat dari hasil utama studi kasus ini adalah produksi lateral dari beberapa zona sekaligus, kendali produksi tanpa interferensi fisik, akses zona yang sebelumnya sulit dijangkau, dan kompatibel dengan gravel pack dan ESP. Kemudian lanjut di studi kasus yang kedua, yaitu simulasi teknis dari jurnal saya yang kedua, yaitu dari Jensen et al. Jadi konteks pada studi kasus yang kedua ini adalah reservoir thin oil rim, yaitu lapangan minyak tipis di antara gas dan air. Permasalahannya adalah konus gas dan air yang cepat pada hill sumur horizontal akibat distribusi tekanan yang tidak merata. Jadi disimulasikan ketiga konfigurasi yang pertama yaitu konvensional horizontal well. Yang kedua Smart Stinger Completion atau SSC, sliding sleeve di tengah stinger. Yang ketiga inflow switching process atau ISP. Beberapa ECV dengan control segmental. Yang didapat hasil yang didapat dari studi kasus kedua ini ada beberapa hasil, yaitu SSC memperlambat gas breakthrough hingga hari ke-310. ISP memungkinkan shut-in zona breakthrough lalu reaktivasi bertahap. ISP menghasilkan kumulatif gas 44% lebih rendah dan kumulatif water 68% lebih rendah dari yang konvensional. Kemudian SSC dan ISP meningkatkan NPV hingga 5,3 sampai 6,9 juta USD. Yang keempat, ini ada tabel perbandingan konfigurasi sumur, yaitu terdapat beberapa parameter. Parameter yang pertama itu ada gas breakthrough,
water breakthrough, kumulatif oil, kumulatif gas, kumulatif water, dan NPV tambahan. Yaitu bisa dilihat dari perbedaannya di sumur yang konvensional terdapat sedikit sekali perubahan daripada sumur yang sudah menggunakan smart well, SSC maupun ISP. Jadi lebih mengarah di smart well-nya ini lebih efisien kesimpulannya. Kemudian ada aspek keunggulan dan tantangan. Jadi keunggulan yang pertama, keunggulan MLW dan ISW, yaitu yang pertama kontrol zonanya itu presisi. Dan yang kedua itu akses zona reservoir itu tidak sulit. Yang kemudian pengurangan workover dan interferensi, kemudian efisiensi biaya dan lifting cost, dan yang terakhir mengurangi footprint di lapangan offshore. Jadi footprint yang dimaksud itu adalah jejak dari pengeksplorasian dari sebuah lapangan. Jadi agar terkurangi dampak footprintnya itu bisa menggunakan teknologi MLW dan IWS. Jadi tidak hanya ada keunggulan, tetapi ada beberapa tantangan implementasi yang dihadapi, yaitu yang pertama itu ada biaya awal yang tinggi. ICV saja hingga sampai 1 juta USD per unit. Ketergantungan pada sensor fase bawah permukaan, diperlukan SDM terlatih dan sistem SCADA, dan yang terakhir kompleksitas desain dan kontrol. Kemudian yang keenam ada rekomendasi implementasi. Jadi rekomendasi yang pertama itu adalah dapat dimulai dari pilot well pada lapangan marginal atau brownfield. Yang kedua, digunakan model simulasi SSC atau ISP untuk menilai performa awal. Ketiga, integrasikan dengan SCADA atau AI untuk pengambilan keputusan otomatis. Keempat, lakukan pelatihan SDM teknis untuk pengoperasian IWS. Dan yang terakhir adalah lakukan evaluasi keekonomian berbasis NPV dan resiko. Kemudian ada yang terakhir ini referensi yang saya ambil dari 2 jurnal bisa disertakan pada tabel yang terakhir ini, tabel referensi. Sekian mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah dan kata. Eh, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu gagak.